Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi la ilaha illallah huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh pagi hari ini, hari Jumat tanggal 27 September 2024, marilah kita awali hari ini dengan membaca ayat suci Al-Quran. Pada kesempatan ini marilah kita baca Quran surat Abasa surat ke-80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhiqra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla inna tazkira faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa as-sabila yassarah summa amatahu fa'aqbarah summa idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila tu'amih anna sababnal ma'a sabba thumma shaqqaqnal arda shaqqa فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه
وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terlaknat, yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia, Nabi Muhammad, berwajah masam dan berpaling karena seorang tunanetra, Abdullah bin Ummi Maktum, telah datang kepadanya. Tahukah engkau, Nabi Muhammad, boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran sehingga pengajaran itu bermanfaat baginya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, para pembesar Quraisy, engkau, Nabi Muhammad, memberi perhatian kepadanya, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri atau beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedangkan dia takut kepada Allah, malah engkau, Nabi Muhammad, abaikan. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya ajaran Allah itu merupakan peringatan. Siapa yang menghendaki tentulah akan memperhatikannya di dalam suhuf yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan kedudukannya lagi disucikan di tangan para utusan malaikat, yang mulia lagi berbudi. Celakalah manusia, alangkah kufur dia. Dari apakah dia menciptakannya? Dia menciptakannya dari setetes mani, lalu menentukan takdirnya. Kemudian jalannya dia mudahkan. Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya. Kemudian jika menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan begitu. Dia, manusia itu, belum melaksanakan apa yang dia, Allah, perintahkan kepadanya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami telah mencurahkan air dari langit dengan berlimpah. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan padanya biji-bijian, anggur, sayur-sayuran, zaitun, pohon kurma, kebun-kebun yang rindang, buah-buahan, dan rerumputan. Semua itu disediakan untuk kesenanganmu dan hewan-hewan ternakmu. Maka apabila datang suara yang memekakkan dari tiupan sangkakala, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, serta dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa lagi gembira ria. Pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu suram dan tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang kafir, lagi para pendurhaka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Sahabat-sahabat sekalian, Quran surat Abasa ini menceritakan tentang kejadian pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Ketika itu datang seorang tunanetra yaitu Abdullah bin Umi Maktum, datang kepada Rasulullah. Dan pada waktu itu bertepatan ya dengan datangnya para pembesar Quraisy, musyrikin Quraisy. Namun waktu itu Rasulullah Muhammad SAW lebih memperhatikan para pembesar Quraisy, sedangkan Abdullah bin Umi Maktum tidak diprioritaskan. Jadi di sini itu bukan berarti Rasulullah tidak mau memperhatikan Abdullah bin Umi Maktum, tapi lebih memprioritaskan pada waktu itu para pembesar Quraisy yang masih belum beriman ya, datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, hal ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah engkau bermuka masam dan berpaling dari Abdullah bin Umi Maktum. Nah, kata Allah, Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang tunanetra ini, itu lebih berarti ya dibandingkan dengan tadi para pembesar Quraisy. Karena Abdullah bin Umi Maktum ini datang kepada Rasulullah untuk mendapatkan pengajaran dan didorong oleh motivasi ingin iman kepada Allah, dia takut kepada Allah sehingga ingin mendapatkan pengajaran dari Allah melalui Rasulullah. Sedangkan pembesar Quraisy ini sudah berulang kali mendapatkan keterangan, mendapatkan pengajaran, tapi hatinya tetap tidak beriman. Kenapa? Ya karena di sini beda motivasi, ya. Beda cara hidup. Pembesar Quraisy ini punya kesombongan, ya, kesombongan karena memiliki harta yang banyak. Sedangkan Abdullah bin Umi Maktum ini berasal dari orang yang sederhana, tapi memiliki keimanan yang luar biasa, ingin mendapatkan pengajaran karena takut sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, surat Abasa ini menceritakan bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Manusia diciptakan oleh Allah dari setetes mani, kemudian lahir ke dunia, ya. Sudah ditentukan oleh Allah jalan hidupnya. Allah menciptakan dari setetes mani, lalu menentukan takdirnya, ya, takdirnya sudah ditentukan oleh Allah. Kata orang Sunda itu, jodoh pati bagja cilakanya sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian jika menghendaki, di sini ya, kemudian jalan hidupnya dia mudahkan, kemudian dia mematikannya, ya, sampai menempuh kehidupan di dunia ini, ya. Manusia itu ada yang menempuh jalan kebenaran, ada yang menempuh jalan kebatilan. Nanti akan dimatikan oleh Allah, ya. Semuanya akan dimatikan oleh Allah, kemudian dikuburkan, ya.
Itulah perjalanan manusia. Kemudian setelah itu akan dibangkitkan lagi pada hari kiamat. Di dunia ini Allah telah memberikan berbagai kenikmatan kepada manusia. Bumi ini tempat hidupnya manusia. Di bumi ini disebut hamparan dan langit sebagai atapnya. Di bumi ini manusia hidup. Allah memberikan kenikmatan, makanan-makanan tersedia. Perhatikanlah makanan yang kita makan setiap hari. Itu berasal dari siapa? Nah, Allah dalam surat Abasa ini mengajak manusia untuk berpikir. Yang memberi makan kamu itu siapa? Dari mana berasal makanan tersebut? Nah, dijelaskan di sini Allah menurunkan hujan. Hujan ini nanti akan membelah bumi, akan menyuburkan bumi, tanah-tanah akan dibelah oleh hujan ini, disuburkan. Kemudian dari tanah ini menumbuhkan biji-bijian, menumbuhkan buah-buahan, anggur, sayur-sayuran, zaitun, pohon kurma, kebun-kebun yang rindang, buah-buahan dan rerumputan. Itu Allah tumbuhkan di muka bumi ini. Ini merupakan kesenangan bagimu dan binatang-binatang ternakmu. Sungguh begitu besar nikmat Allah. Nah, pada penggalan akhir ayat surat Abasa ini Allah memberikan kabar akan datangnya suatu hari pembalasan bagi manusia, yaitu hari kiamat, dengan ditiupkannya sangkakala. Nah, kejadian ini begitu gentingnya sampai manusia itu meninggalkan kerabat dekatnya, orang yang dicintainya ketika di dunia, dia tinggalkan. Kenapa? Karena suatu kondisi yang boleh dikatakan mencekam, ditiupkannya sangkakala, itu suatu panggilan, manusia waktu satu saat nanti di padang mahsyar itu akan sibuk dengan urusan dirinya akan mempertanggungjawabkan dirinya ketika di dunia, sibuk memikirkan dirinya, memikirkan urusan dirinya di hadapan Allah, sibuk memikirkan akan nasib dirinya di hadapan Allah, sehingga dia lupa terhadap kaum kerabatnya, terhadap ibu bapanya. Dia akan meninggalkan ibu bapanya, dia akan meninggalkan istri kesayangannya, anak kesayangannya yang dicintainya. Dia akan lupa semua itu. Dia akan sibuk memikirkan dirinya, bagaimana nasib dirinya di hadapan Allah. Ya Allah, ya Rabbi, inilah keadaan nanti di hari kiamat. Maka nanti di hari kiamat itu ada dua golongan. Yang pertama, golongan yang berbahagia, yang mukanya berseri-seri, bergembira ria. Mereka itu adalah golongan yang ketika di dunianya senantiasa beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitabullah, beriman kepada al-Islam. Dia menjalankan hidupnya sesuai tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Itulah dia yang nanti akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Dan golongan yang kedua adalah golongan orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaannya sungguh mengerikan. Mereka akan tertunduk malu, takut, cemas, galau. Mukanya begitu redup, tertutup debu, bagaikan tertutup debu. Itulah keadaan orang kafir. Dan dia sudah, katakanlah, disebut putus asa. Dia sudah tahu bagaimana
nasib dirinya, akhir dari kehidupannya. Itulah golongan orang yang kafir. Sahabat sekalian, maka itu kita ya di dalam surat Abasa ini diingatkan oleh Allah untuk menyadari bagaimana kebesaran Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga marilah kita pergunakan umur yang Allah berikan ini, ya, hidup yang Allah berikan ini, satu kesempatan dari Allah ini. Mumpung kita masih diberikan kesempatan, marilah kita pergunakan umur ini untuk beribadah kepada Allah secara bersungguh-sungguh. Kita berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia, bagi kawan-kawan kita, bagi teman-teman kita, tetangga kita. Ingatlah hidup ini ya tidak selamanya, ya, bersifat sementara, sehingga marilah kita hadapkan jiwa raga kita ini di dunia ini hanya untuk mengabdi kepada Allah sepenuh-penuhnya, pengabdian dengan ikhlas ridha. Apapun yang Allah berikan, fasilitas apapun yang Allah berikan, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, karena kita tidak selamanya, kita akan kembali kepada Allah. Hidup yang kekal abadi itu adalah akhirat. Di dunianya hanya sementara. Di akhirat maka kita persiapkan supaya kita bisa selamat hidup di akhirat, tidak masuk kepada neraka, siksa api neraka yang begitu dahsyat, tapi kita mendapatkan keridhaan Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, masuk kepada surga Allah dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Demikianlah sekilas ya ulasan tentang Quran surat Abasa ini. Semoga Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ذكرنا